Ayo semuanya kita buka hati tentang kemanusiaan. Untuk peduli. Semua artis bersatu ditemani Ustadz dari Sulaiman, Raffi Ahmad dan Willy Salim temui Ahmad Zoni di Nusa Kambangan. Willy Salim ajak masyarakat bantu Ahmad Zoni kawal kasus ini. Menohok pengacara Ahmad Zoni singgung sosok Andre, pemasok tapi tak pernah tertangkap. Presiden Prabowo ngamuk minta penegak hukum tak tajam ke bawah. Ratusan pengacara siap bela Ahmad Zoni. Kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat. Penegak hukum harus punya hati. Pilu kondisi terkini Ahmad Zoni di lapas. Sosok inilah yang bisa keluarkan sang artis. Pemindahan aktor Ahmad Zoni ke lapas Nusa Kambangan terkait kasus barang haram masih terus menjadi perbincangan publik. Bagaimana tidak, Ahmad Zoni menempati lapas dengan keamanan tertinggi, disatukan bareng narapidana dengan kasus-kasus besar seperti bandar besar, kejahatan tingkat tinggi hingga koruptor. Berbagai dukungan pun mengalir deras untuk Ahmad Zoni, terutama para masyarakat. Tak sedikit pula yang menilai ada skenario jahat untuk menjebak Ahmad Zoni. Tak hanya masyarakat, sahabat Ahmad Zoni Ustadz dari Sulaiman hingga kini terus mencari dukungan untuk mencarikan keadilan bagi Ahmad. Terbaru Ustadz dari Sulaiman bersama Willy Salim meminta dukungan pada masyarakat. Willy Salim menyebut ini tentang kemanusiaan. Ayo semuanya kita buka hati tentang kemanusiaan. Untuk peduli. Kenapa bisa Ahmad yang belum disidang, belum divonis bersalah, tapi sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan? Jika bersama-sama, Willy Salim menyebut bisa menyelamatkan orang. Momen-momen Ustadz dari bersama Willy Salim dan Raffi Ahmad datang ke Nusa Kambangan pun pastinya bikin heboh, dikawal dengan ketat. Raffi Ahmad menyebut siap selamatkan Ahmad Zoni, mengingat Ahmad adalah sahabat selebritisnya. Berada di lapas dengan keamanan yang begitu ketat, ditempatkan di satu ruangan sempit sendiri, tangan diborgol. Kondisi Ahmad Zoni tentu membuat siapapun yang menyaksikan tak kuasa menahan air mata. Kehidupan Ahmad Zoni bak berubah 180 derajat dari aktor terkenal, kini meringkuk di sel dingin penjara kelas kakap. Pengacara Ahmad Zoni pun berkomentar menohok terkait pemindahan kliennya itu. John Matias menyebut sejak penangkapan Ahmad Zoni pada 2023, muncul sosok bernama Andre yang disebut pemasok barang haram. Kini di kasus peredaran di dalam lapas, lagi-lagi nama Andre disebut pemasok dari luar lapas pada Ahmad Zoni. Namun hingga kini kenapa nama tersebut tak pernah tersentuh, tak ditangkap oleh pihak kepolisian, selalu berstatus DPO. Harusnya sosok itulah yang berada di Nusa Kambangan. Pengacara Ahmad Zoni juga menyinggung soal penyidik dan pihak lapas untuk lebih teliti dan melihat lagi CCTV-nya. Karena menurut John Matias, berdasarkan CCTV, Ahmad Zoni berada di tempat yang seharusnya. Andre itu kan barang itu asalnya dari Andre kan. Nah itu gak pernah tersentuh, selalu masuk DPO. Selalu orang yang jadi bandarnya itu udah disebutkan namanya gak pernah ditangkap. Ramainya kasus Ahmad Zoni yang dinilai begitu berlebihan dipindahkan ke Nusa Kambangan bahkan dengan mata tertutup serta dirantai tangan dan kaki. Bak kejahatan besar. Benarkah sudah sampai ke telinga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto? Dalam sebuah tayangan di depan penegak hukum, Presiden Prabowo menghimbau untuk jaksa dan para penegak hukum agar menjadi penegak hukum yang adil. Dalam sebuah tayangan di depan penegak hukum, Presiden Prabowo menghimbau untuk jaksa dan para penegak hukum agar menjadi penegak hukum yang adil, tidak menindas masyarakat kecil dan tidak tajam ke bawah. Di sisi lain, hingga kini pihak Ahmad Zoni masih merasakan banyak kejanggalan-kejanggalan di kasus Ahmad. Dari tidak didampinginya pengacara saat pemeriksaan, tidak diberitahunya keluarga ketika dipindahkan ke Nusa Kambangan, hingga permintaan Ahmad Zoni sidang langsung ditolak.
juga soal barang bukti yang disebut berbeda keterangan dari jaksa penuntut umum yang mendakwa barang haram diduga sampai 100 gram. Berbeda dengan keterangan Dirjen Lapas yang menyebut Amarzoni bukan pengedar dan hanya ditemukan 1 linting saja di kamar yang dihuni 7 orang. Spekulasi liar pun semakin bermunculan. Benarkah ada skenario jahat penjebakan Amarzoni? Atau benar dugaan pemerasan 300 juta agar kasusnya tidak naik? Lantas, benarkah ada sosok besar yang ikut bermain? Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat. Penegak hukum harus punya hati. Melihat kasus Amarzoni sendiri, banyak narapidana dari Nusa Kambangan yang sulit untuk bisa bebas. Nusa Kambangan sendiri dikenal sebagai lapas untuk kejahatan besar yang ancaman hukumannya maksimal. Amarzoni sendiri sempat dituntut seumur hidup. Lantas siapakah yang bisa menyelamatkan Amarzoni? Selain bukti ketidakbersalahan, juga dukungan dari masyarakat luas. Pengacara ini pun menyebut Dirjen Lapas lah yang bisa menarik kembali Amarzoni dari lapas Nusa Kambangan jika memang dirasa tidak layak berada di lapas Nusa Kambangan dengan keamanan super maksimum. Sebelumnya, Dirjen Lapas sendiri sudah menyebut Amarzoni bukan pengedar. Kedatangan Raffi Ahmad bersama Dirjen Lapas ke Nusa Kambangan benarkah pula untuk segera membawa Amarzoni kembali ke Jakarta? Momen-momen pertemuan Amarzoni dengan Raffi Ahmad dan Willy Salim pun tentu banjir air mata. Siapa sangka dulu Raffi dan Amarzoni berpelukan di saat-saat bahagia. Kini Raffi hadir di saat Amarzoni begitu terpuruk. Sebelumnya, ibu angkat Amarzoni sempat terharu karena puluhan pengacara ikut bereaksi dan membela Amarzoni. Meski kondisi keuangan Amarzoni tak stabil, namun banyak orang-orang baik yang bersedia membantu secara gratis. Ratusan pengacara siap membantu Amarzoni, dan saya dengar juga Hotman Paris juga mau bantu Amarzoni. Kondisi Amarzoni di sana pun semakin memprihatinkan. Amarzoni dikabarkan terguncang hebat setelah dipindah ke lembaga pemasyarakatan Nusa Kambangan. Amar bahkan menyebut lapas tersebut seperti kandang harimau. Ia menyebut sangat tertekan karena ruang tahanannya yang berukuran kecil dan gelap, serta ditambah lokasi lapas Nusa Kambangan yang terpencil. Kini semua mata tertuju kepada Amarzoni. Amarzoni bersikeras ingin sidang langsung, bukan online. Ia ingin dihadirkan langsung untuk bisa membongkar rahasia besar di lapas. Namun, akankah permintaan tersebut bakal dikabulkan? Atau justru Amarzoni berhasil dipindahkan, diselamatkan oleh Raffi Ahmad dan Willy Salim, Ustadz Dery dan Dirjen Lapas? Wah, kita doakan yang terbaik ya pemirsa.